Oke, WhatsApp. Waduh, ada Mas Dion, Mas Will. Alhamdulillah, kabar baik ya berarti ya. Kabar baik. Keren. Balik lagi nih hari ini di Opal Studio dan hari ini barengan sama teman-teman dari APMF. Yoi. Ini kalau misalnya bisa dilihat nih Mas ya, ini adalah APMF 2 tahun lalu Mas. Iya. Gimana nih rasanya sekarang udah 2 tahun? Akhirnya kembali lagi. Wah, udah deg-degan banget sih nih. Bentar lagi soalnya juga udah mulai acaranya dan kita udah nggak sabar lah gitu untuk mulai lagi. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke podcast ya. Oke. Silakan. Oke, sekarang kita di OG Podcast. Hari ini pengen ngobrol-ngobrol tentang hajatan atau lebarannya anak-anak agensi yang pokoknya ngomongin tentang marketing. Wah, ini pokoknya udah waktu dan tempat dipersilahkan ya. Jadi kita punya APMF 2024 barengan sama panitia-panitianya di sini. Pastinya ada Mas Wim dan Mas Dion juga di sini barengan sama Willy Winarko. Apa kabarnya gitu? Baik. Alhamdulillah. Mungkin untuk teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol sama kita juga pengen tahu dulu nih sebagai panitia ini boleh nggak perkenalkan kembali dan mungkin sebagai orang dalamnya tuh ngapain aja sih di APMF gitu. Mungkin satu-satu dulu. APMF dulu ya. Ya. APMF itu kan seperti kita tahu Asia Pacific Media Forum. Jadi di sini di mana para pelaku industri marketing, advertising, media itu dan kita ada tambahan teknologi juga sekarang. Oke. Jadi gimana kita di sini mau mengembangkan, menginspirasi lah knowledge terbaru dari global. Jadi kita mau memberikan global pulse di Asia di Indonesia sekarang. Oke, so ini banyak banget insight-insight menarik gitu ya untuk Betul. teman-teman yang pasti hadir di sini gitu. Kalau mungkin ngeliatnya Mas Dian gimana? Ya, dan kita memang mendesain APMF ini sebagai destinasi untuk membuat legacy lah, kayak gitu. Di mana kita memang mau mempertemukan praktisi-praktisi ya gitu ya, yang udah punya pengalaman tebal gitu loh di dunia mereka gitu untuk bertemu dan berkolaborasi. Karena tahun ini memang kita mau memprioritaskan untuk dikolaborasi juga kayak gitu. Oke. Nah, kita berdua di sini itu sebagai kurator konten di APMF gitu, di mana kita mendesain program dan juga konten untuk di APMF-nya gitu. Nice. Wah, ini kayaknya seru banget ya. Jadi bukan cuma dapat insight tapi mungkin dapat kolaborator baru, teman baru, kawan baru di mana kita akhirnya bisa berkolaborasi dan kerja sama bareng gitu ya. Kira-kira aku juga sempat dengar APMF itu ada banyak banget acara-acaranya. Boleh spill sedikit nggak sih tentang acaranya itu sendiri, ada apa aja? Oke, jadi kita membaginya itu tuh menjadi 3 pilar gitu. Oke. Pertama itu adalah knowledge, kemudian habis itu connection, dan kemudian yang satu lagi adalah Experience. Oke. Jadi kalau kita lihat biasanya conference kan is about nontonin orang Ya, presentasi gitu. betul. Ya. Beda kalau APMF ini yang penting tuh bukan hanya speaker dan presenternya tapi juga audiensnya. Pesertanya itu juga menentukan the conference outcome-nya nanti. Oke. Gitu. Karena memang di sini banyak decision maker yang ikutan. Jadi di situ kita memberikan lebih ke macam platform ya. Nice. Platform untuk mereka juga berkolaborasi, langsung koneksi dan langsung mungkin Seninnya langsung eksekusi gitu. Anak agensi banget nih. Ya, mau langsung gas ya. Oke. Kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang udah sempat ke APMF atau mungkin udah sempat denger tapi belum sempat dateng gitu kan ya. Ini ada beberapa teman-teman yang mungkin kita kasih lihat ya beberapa komentar-komentar dari mereka. Boleh. Coba nih. Kak, aku mau tanya, kira-kira kakak tahu gak ya APMF itu apa? APMF apa ya? Nggak tahu nih. APMF? Iya. Belum tahu. Kakak kira-kira tahu APMF gak ya? APMF tidak. Jadi APMF tuh lebarannya anak kreatif, tempat ngumpul orang-orang brand, communication specialist, dan segala hal-hal yang lagi trending di industri kreatif. Oke. Apakah itu benar? betul persis sih. Iya, persis ya di situ ya. Dimana kayak oke ini lebarannya, ini adalah waktunya kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Dan pastinya setiap tahun kan ada tema-tema yang baru gitu. Kalau untuk tahun ini apa yang diusung? Jadi untuk tema tahun ini itu adalah Make Your Mark gitu. Memang kita ingin fokusnya itu tuh adalah orang-orang datang ke APMF gitu untuk dapat meninggalkan legasinya gitu, meninggalkan warisannya gitu. Dengan cara apa aja? Pertama memang dalam berbagi gitu. Memang untungnya speaker-speaker yang kami undang itu juga nggak cuma lokal aja juga, tapi di kancah kelas dunia lah kayak gitu. Dan kemudian mereka juga bisa meninggalkan legasinya gitu dengan
partnership dengan orang-orang yang juga hadir di sana gitu. Jadi memang nggak cuma mereka mendapatkan insight, tapi mereka juga mendapatkan network tambahan. Gitu. Ada simbiosisnya ya jatuhnya. Karena kita ngelihatnya bahwa yang sekarang hampir di tahun ke-20 ya, berarti udah the 10th edition. Ini udah sangat unik in terms of timing ya. Jadi kalau kita lihat mungkin di 2004 itu ada big shift ya, yang waktu itu social media. Facebook, Instagram. Betul. Ya. Dan itu ada big shift di industri yang nantinya juga berefek pada struktur industri, struktur agensi, struktur marketing dan segala macam. Orang harus melakukan adaptasi di situ. Nah, kita melihat the same big shift di 2024 ini dengan masuknya machine learning dan AI. I see. Jadi ini memang benar-benar time to make your mark di 4-5 tahun ke depan. How important is it to make your mark? It's very important gitu, karena memang kalau kita sekarang sebagai marketers kita hidup di zaman the fastest live gitu ya. The one who hyper adapt itu yang mungkin bisa lebih giat untuk survive nantinya. Wah, hyper adapt itu kita udah harus adaptasi tapi lebih lagi gitu ya, ditingkatin lebih lagi ya. Wah, ini cukup unik ya, dan pastinya ada banyak banget yang bakal kita dapetin pada saat APMF di tahun ini, mulai dari insights-nya, mulai dari teman-teman barunya, kawan kerja barunya juga gitu kan ya. Nah, selama 3 hari ini kalau aku juga sempat dikasih tahu bakal ada APMF Lab. Boleh sedikit nggak sih tentang itu? Mungkin spill sedikit aja sebelum kita kasih tahu juga buat teman-teman. Jadi APMF Lab sendiri itu tuh sebetulnya sudah pernah kami adakan beberapa tahun yang lalu, dan ini back because popular demand lah gitu. Jadi formatnya itu adalah berbeda dengan conference di mana satu narasumber atau beberapa narasumber itu ngomong ke 1.000 orang gitu. Untuk APMF sendiri itu tuh bentuknya seperti kelas, masterclass. Gitu, masterclass, workshop gitu, yang mana untuk sekitar 100-an orang, di mana jadinya yang membedakan itu adalah ini lebih intim dan akan ada diskusi yang lebih mengalir. Orang-orang bisa langsung bertanya tentang studi kasus mereka atau masa mereka, dan langsung bisa dijawab. Jadi kayak bisa dibilang kayak ada sesi curhat bisa lah ya. Iya. Kayak tadi yang udah dibilangin ya, bahwa ini bukan cuman satu arah, tapi di sini ada 2 arah juga gitu. Dari audiensnya juga nanti bisa ngasih masukan gitu ya jatuhnya. Itu yang kita pengen. Kita pengen juga, karena kita tahu mungkin orang Indonesia kalau banyak orang takut tanya kadang-kadang ya, suka malu-malu gitu kan. Betul. Jadi kita hadirkan di 4 kelas yang ada 5 sesi gitu. Jadi total ada sekitar 20 kelas. So di situ tuh ya, ibaratnya lebih kecil, lebih intimate. Betul. Pastinya bisa lebih dekat juga dengan orang-orang yang mengikut, dan mungkin spesialisasi gitu jadinya ya, kelas-kelasnya ya. What do we like, atau mungkin apa yang mau kita kembangin, kita masuk ke kelas yang cocok sama lini kita gitu jatuhnya. Wah, ini experience baru nih kayaknya nih. Wah, bagus nih untuk APMF. Di tahun ini juga ada sesuatu experience baru yang mau kita bawa dari Opal tuh adalah Podbeats. Ibaratnya podcast kayak gini, tapi pastinya dengan narasumbernya yang luar biasa banget. Yang mungkin kalau di tahun ini bisa di-spill nggak sih, ada siapa aja? Tahun ini kita lumayan banyak ya, bisa dibilang salah satu terbanyak in terms of speakers. Dan kita banyak juga dari internasional. Kita ada 5 dari US, ada dari Eropa, ada beberapa dari regional, dari Jepang ada, dari Vietnam, Thailand, Singapura, dan juga local. Ini mungkin ada beberapa yang bisa kita lihat di sini gitu ya. Mulai dari berbagai lini. Kalau yang aku tahu karena aku musisi tuh ada Isyana. Nggak tahu gitu kan ya. Tapi di sini juga ada City Vision di sini, ada Smesco, ada abangku tuh Smesco situ ya. Ada siapa lagi nih ya? 88 Rising dari Los Angeles. Wah, gila, 88 Rising juga. Ada bapak-bapak. Wah, pokoknya ada cukup banyak gitu ya. It's very unique, dan pastinya makin terspesialisasi gitu. Kalau misalnya mau ketemu sama brand A atau mungkin media B gitu ya, jadi makin gampang ya kayaknya. Betul, benar banget. Dan mungkin kalau ngomongin APMF juga kan, kita pastinya akan selalu mendapatkan insight-insight yang menarik gitu kan. Nah, kalau untuk APMF sendiri dampaknya sama industri gitu, itu seperti apa sih setelah APMF biasanya? Kita bilangnya di sini bukan cuma dapat insight ya, tapi juga foresight gitu. Karena APMF itu bukan menyediakan gambaran 10-20 tahun ke depan. Enggak, yang kita sediakan justru gambaran 4-5 tahun ke depan gimana. Jadi foresight apa yang bisa kita jadikan actionable insight buat para brand dan marketers to do in the next couple of years. Jadi bukan sesuatu yang ngawang yang 20 tahun lagi kita bakal seperti ini loh, enggak. Dalam 4 tahun, dalam 5 tahun akan ada tren seperti ini.
kita gimana menyikapinya sebagai marketers. Gitu. Jadi foresight ke depan yang actionable. Actionable itu penting tuh ya. Jadi ibaratnya bukan cuma teori, Betul. tapi juga bisa langsung dikerjakan, Yes. langsung bisa diterapkan gitu ya. Yes. Wah, ini luar biasa. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang mau ikutan APMF gitu, apakah masih bisa? Apakah masih terbuka untuk hari ini? Masih bisa. Oke. Bila teman-teman dari Opal bisa langsung aja ke apmf.com gitu dan daftarkan diri teman-teman lewat sana gitu. Oke. Dan karena kebetulan ini ya tadi saya udah sempat bilang ini hanya untuk 1.000 orang jadi tiketnya terbatas gitu. Jadi siapa cepat dia dapat, jangan sampai kelewatan lah untuk APMF tahun ini. Oke, nice. Mungkin bisa di-recap sedikit nggak nih? Ibaratnya kenapa teman-teman Opal Gengs di luar sana harus datang ke APMF dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan tiketnya. Mungkin bisa di-recap, kenapa sih mereka harus datang ke APMF? Pertama, karena this is more than a conference. Gitu. Ini tempat untuk berkoneksi, berbagi, tadi berkolaborasi juga, di mana bukan hanya speakers yang menarik, tapi vibe-nya itu mungkin belum ada di Indonesia yang seperti ini, gitu ya. Karena di sini yang datang banyak decision makers, entrepreneurs, marketers yang benar-benar ingin membuat sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang sangat relevan ke depannya gitu. Jadi it is a very good opportunity for that. Oke. Iya. Dan ini juga nggak hanya conference seperti pada umumnya gitu. Kami mendesain APMF ini sebagai suatu experience gitu. Jadi nggak cuma konten-kontennya itu tuh terkurasi gitu ya, dari sisi materinya, kemudian dari sisi deliverynya gitu. Cuman dari orang tuh datang ke sana gitu, kemudian semuanya itu selaras dengan tema Make Your Mark-nya. Oke, nice. Yang aku dapetin adalah again, these are actionable things. Kita dapat foresight di sini, terus juga kita bisa lebih intimate juga dengan berbagai kelas-kelas gitu ya, dan pastinya akan lebih mudah untuk kita mungkin bisa melakukan sesuatu yang lebih lagi gitu untuk beberapa tahun ke depan ya. Amin. So sekali lagi mungkin untuk teman-teman yang mau ikutan APMF di tahun ini bisa langsung dicek. Boleh sekali lagi bisa dibeli tiketnya di mana? Di apmf.com. Oke, langsung aja di apmf.com. Oke, Opal Gengs, itu dia obrolan kita. Nanti besok kita bakal lanjut lagi dengan obrolan-obrolan kita berikutnya, masih dengan Road to APMF barengan sama Willy Winarko di sini di Opal. Let's go.